Bener kita tuh mandiri, kuat, sabar. Itu sih kuncinya menurut gue ya. Mandiri, nunjukin ke mereka mandiri, terus bener-bener kuat. Hai, selamat sore. Gue buat vlog tuh kayaknya nyamannya memang sore sih, karena memang ada waktunya sore. Hari ini gue mau cerita dan sharing pengalaman pribadi lagi. Suka duka menikah dengan bule atau orang asing manapun. Suka dukanya ya, yang sesuai pengalaman gue dan beberapa temen yang pernah sharing juga. Yang pertama itu yang pasti bahasa lah ya. Bahasa itu paling memang susah sih awalnya gitu, apalagi ditambah kalau misalkan kita lagi argumen atau lagi menyelesaikan masalah di rumah tangga dengan bahasa Inggris tuh kadang tapi to be honest, gue sama laki gue kadang ngomong bahasa Danish, kadang bahasa Inggris, tapi sekitar 60% bahasa Inggris, 40% bahasa Danish. Hai, gue lagi sama Kaya tuh. Dan bahasa itu kan. Kedua itu culture ya, budaya. Ya tahu sendirilah kalian, secara general budaya kita kan memang beda banget ya. Budaya timur sama budaya barat itu jauh berbeda. Kayak mereka tuh di sini tuh kalau pacaran tinggal bareng itu normal, sedangkan kalau di tempat kita kan memang itu hal yang memang dilarang dan nggak bisa sebelum nikah gitu. Remaja di sini tuh untuk usia kayak misalkan dia udah sekolah SMA lah ya, itu tuh udah diperbolehkan gitu. Mereka tuh udah nggak masalah gitu, malah harus keluar dari rumah usia 15 tahun ke atas gitu. Jadi mereka kadang banyak kayak sewa apartemen, tinggal bareng sama pacarnya gitu. Terus ketiga itu makan. Kalau pengalaman gue sih, kalau suami gue Alan untuk makan alhamdulillah banget, dia mau makan apa aja, mau Asian, mau Western, all fine gitu. Karena kan Alan itu kan pernah lama di Thailand selama 13 tahun waktu masih mudanya dulu. Itu terus apa ya, untuk yang itulah ya, maksudnya itu yang suatu hal yang benar-benar yang basic lah ya untuk menikah, suka duka atau risiko menikah dengan bule gitu. Banyak yang bilang sih, atau yang nanya, bule tuh romantis gak sih? Romantis gak ya? Kalau laki gue sendiri sih dia bukan tipikal yang romantis, dia pendiam, malah gue yang banyak ngomong, banyak yang speak up. Romantis sih kadang kalau di sini sih, kayak misalkan Valentine atau ulang tahun, dia sih kasih small things kayak flowers, dan even kayak misalkan flowers atau bukenya itu apa, bunganya itu itu tuh yang bisa ditanam gitu, bukan yang kayak buke kayak gitu, itu bukan tipikal dia. Kasih surprise, small things yang menurut gue sih ya bukan sisi romantis ya, karena memang dia bukan romantis gitu. Terus sorry ya suara Kaya ini, karena kan kita punya Kaya nih sekarang. Cara mendidik anak yang benar-benar beda, yang 3 basic itu, yang gue dari bahasa, Kaya punya 3 bahasa. Kedua budaya dan agama, gue berusaha untuk tanamkan agama ke Kaya dari mulai dini, kayak gue ajarin sedikit ngaji, terus sholawat seperti apa kayak gitu. Jadi dia tahu basicnya gitu kan, karena kan memang di sini kan untuk apa ya, bukan gue bilang, mereka kan kebanyakan di sini kan kayak mayoritas kan Katolik, tapi ya gitu. Kalau misal kalian udah tahu, yang udah pernah di Eropa atau punya pacar yang bule gitu, tahulah seperti apa mereka gitu. Mereka percaya, tapi yang nggak seperti
apa ya, kalau muslim kan sholat 5 waktu, ada yang gue yang kalau misalkan Protestan atau misalkan gue nggak tahu ya kayak agama lain tuh yang kayak setiap weekend ke gereja, tapi di sini tuh biasa gue nggak pernah lihat gitu. That's why makanya gue cara mendidik anak, ngelihat apa menanamkan hal-hal seperti itu tuh itu jauh banget, karena tuh beda banget, karena di sini tuh untuk memaksakan hak anak itu memang nggak boleh, dilarang banget gitu. Sedikit cerita, ada temen gue, dia tuh bukan Indonesian tapi Filipin. Dia tinggal sama pacarnya, tinggal bareng gitu. Jadi dengan hal wajar sih kalau misalkan mereka pacaran, tapi mereka kayak sharing bill, tuh nggak sih, yang kayak gue bayar makan ya, lu berarti bayar minumnya gitu. Terus dia harus bayar sewa, misalkan pacarnya tuh punya rumah, jadi dia tuh harus bayar sewa at least kayak misalkan sekitar 5.000, 10 juta atau 20 juta per bulan gitu, kalau kebetulan pacarnya itu memang kerja gitu. Dan kebetulan teman gue tuh pernah cerita, dia bilang ya dia bayar gitu sewa. Kalau menurut mungkin karena apa ya, buat tipikal cewek Indonesia, menurut gue suami itu harus tanggung jawab semuanya gitu loh. Masa ya kita harus bayar gitu, pacar tuh harus tanggung jawab gitu. Tapi di sini tuh cewek dan cowok sama, nggak ada beda gitu. Terus jadi apa ya, nggak ada pembedaan yang benar-benar spesifik gitu antara cewek cowok kayak gitu. Jadi suka dukanya kayak gitu. Terus ada juga kadang kalau misalkan ya itu gue bilang tadi, beda pendapat, kita yang arguing yang susah gitu kan, yang dia harus ngerti kita harus ngerti dia. Kadang kita oke, di tengah-tengah deh seperti ini kayak gitu, jalan keluarnya seperti ini. Jadi memang gue pikir tuh yang kayak berumah tangga tuh dengan bule itu apa ya, gue nggak tahu ya bedanya yang bule apa sama yang Indonesia seperti apa. Tapi to be honest, buat gue agak sedikit susah, agak sedikit challenge buat gue yang harus bener-bener kayak oke, ngalah deh gitu, cukup ngalah deh, oke cukup ngerti deh secara gue di sini juga toh gitu. Sukanya juga kita bisa tinggal atau liburan, kita bisa liburan keliling Eropa gitu, andai kalau kita bisa ada waktu gitu. Terus apa sayang, terus nggak enaknya tuh kalau misalkan lagi kumpul-kumpul keluarga tuh kadang tuh ada yang keluarganya ada yang suka sama yang nggak suka gitu. Terus dari bahasa itu sih intinya sih, suka dukanya kayak gitu. So far sih ya udah jalanin aja. So far sih yang gue alamin pengalaman pribadi balance sih, karena laki gue juga nggak ribet, terus nggak comel, nggak cerewet gitu, malah guanya yang cerewet gitu kan. Jadi kita ini aja untuk kayak mendidik anak, kita balance aja buat si Kaya. Hai Kaya, kayak gitu gengs. Suka dukanya ya balance lah, 50-50. Nggak bisa dibilang terus happy apa enggak. Semua orang pasti ada masalah, pasti ada batasannya, pasti ada kerikil-kerikil lah, itu udah pasti banget gitu kalau menurut gue ya. Ya sebenarnya gue ngerasa kayak beruntung ya sekarang gitu. Gue tinggal di sini, gue nggak pernah expect gue bisa tinggal di Eropa, di Denmark, dengan sistem negara yang bagus menurut gue, dan salah satu negara terbahagia di dunia dengan pendapatan salah satu tertinggi di dunia. Bersyukur aja, berusaha bersyukur, terus ikhlas jalanin semuanya. Memang walaupun berat, banyak rintangan dan halangan. Cuma ya seperti itu gengs, harus banyak-banyak sabar dan ya happy aja lah gitu. Menikah sama bule itu harus bener-bener kita tuh mandiri, kuat, sabar. Itu sih kuncinya menurut gue ya. Mandiri, nunjukin ke mereka mandiri, terus bener-bener kuat, terus sabar,
inisiatif harus seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi susah-susah gampang, tapi kalau kita ngejalanin dengan ikhlas, sabar, alhamdulillah sih bisa berjalan dengan baik lah gitu. Contohnya ini harus banyak sabar. Karena kan suami kan pulangnya sore kan, jam 6 jam 7, terus jadi harus ngajak dia keluar jalan gitu kan. Apalagi kalau misalkan kayak lagi gak enak badan, gue harus ngalah gue nggak kerja gitu. Kayak beberapa minggu lalu ya, kayak nggak enak badan, jadi ya udah gue yang harus nggak kerja gitu. Memang siapa lagi yang mau taking care dia gitu kan. Paling kalau itu ada mertua kan nggak setiap saat juga mama mertua apa taking care dia tuh. Jadi buat kalian yang masih single terus yang mau punya pacar bule, it's fun kok gitu. Yang penting kita bisa menerima perbedaan itu seperti apa. Kalau kita open minded, kita nggak egois, iya, itu nggak akan apa-apa, dan kita akan belajar nerima ya. Jadi semangat terus kalau memang lagi mau penjajakan untuk ke jenjang serius, diusahakan ditanya dulu jelas seperti apa, mau hubungannya kayak gimana. Terus nanti kalau misalkan ada yang mau pindah ke luar negeri, peraturannya seperti apa. Jadi benar-benar harus diomongin dari awal gitu. Jangan sampai pas sudah nikah baru diomongin kayak gini. Jangan, harus di awal ngomonginnya. Komitmennya seperti apa, begitu gengs. Jadi sekian vlognya hari ini mengenai suka duka atau keromantisan bule seperti apa. Pengalaman saya ya seperti itu. No romantis, sukanya enak kita bisa ada di sini, bisa jalan-jalan. Kalau dirupiahkan segala sesuatu itu lebih tinggi. Dukanya ya itu dia, kalau lagi berdebat, ribut, tarik napas, kadang masih mikir, aduh kata-kata apa ya gitu, jangan sampai keluar kata-kata kasar kan. Terus kadang sih ya tuh biasa kalau gue ngomel-ngomel gue pakai bahasa Indonesia aja biar juga nggak ngerti. Gitu gengs, thank you for watching, semangat terus, stay happy, stay healthy.